Hati-hati teman-teman, kalau kalian memutar lagu Indonesia Raya, kalian wajib membayar royalti. Luar biasa. Ini adalah satu statement yang sangat wow sekali yang dikeluarkan oleh nggak kaleng-kaleng guys. Ini keluar dari Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jadi dari Komisioner LMKN. Gila nggak kali ini? Ngeri banget kan? Sangat aneh. Nah, emangnya kita harus bayar kalau kita putar lagu Indonesia Raya? Saya jadi bingung karena sebenarnya dulu itu sudah pernah ada aturan bahwa yang namanya lagu Indonesia Raya itu sudah menjadi public domain. Maka dari itu siapa saja berhak untuk memakainya tanpa harus membayar royalti. Dan memang setahu saya lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan Indonesia. Jadi dia tidak dikenakan royalti dan itu sudah ada undang-undangnya. Walaupun kita tidak menghilangkan siapa penciptanya, yaitu W.R. Supratman. Jadi kemarin itu sebenarnya bermula ketika ada salah satu dari rumah makan mie yang ada di Bali itu yang dia harus membayar denda karena tidak membayar royalti. Nah, kemudian itu ternyata berlanjut dari keadaan seperti itu, pemilik usaha itu akhirnya takut untuk memutar musik. Yang utama adalah musik-musik dari Indonesia. Karena apa? Itu tadi rawan terkena hak cipta sehingga harus membayar royalti. Namun sebenarnya itu aturan tentang royalti untuk rumah makan, restoran, atau mungkin kafe, tempat hiburan itu sudah ada. Tetapi itu selama ini kan sosialisasinya sangat terbatas sekali dan tidak pernah transparan. Lalu yang berikutnya, karena ketakutan itu, maka kafe-kafe, kemudian rumah makan itu berinisiatif, daripada kena royalti, mending memakailah musik-musik instrumental atau dari musik luar atau dari yang bukan dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang terkenal. Ternyata LMKN ini bersuara lagi. Oh, nggak bisa, itu tetap harus bayar royalti karena kan walaupun itu penyanyi itu luar tetap bayar royalti. Oke, bayar royalti. Akhirnya pengusaha rumah makan, kemudian pengusaha kafe itu berpikir, oh kalau begitu suara burung aja. Akhirnya berinisiatif lebih baik suara burung atau suara alam. Nah, yang lebih mengherankan lagi, itu LMKN itu kembali bersuara bahwa suara burung maupun suara alam itu tetap harus membayar royalti. Nah, ini kan jadi sangat aneh ya. Kenapa LMKM ini begitu getol banget, begitu ngegas. Jadi setiap ada isu seperti ini langsung disambar. Setiap ada pernyataan dari pemilik usaha langsung disambar. Nah, begitu terakhir ketika ada suara burung dan suara alam itu pun harus membayar royalti, disitulah polemik ini menjadi semakin heboh. Karena LMKM seolah-olah benar-benar ngepres semua harus kena royalti. Yang menghebohkan itu adalah pernyataan dari salah satu komisioner LMKN yang menyatakan bahwa siapa saja yang memutar lagu Indonesia Raya untuk tujuan komersil atau ada keuntungan komersial itu wajib untuk membayar royalti juga. Nah, disitulah akhirnya jadi heboh. Yang jadi kehebohan, bagaimana mungkin seorang komisioner LMKN yang mana di situ dia memang sudah tugasnya, pekerjaannya, kesehariannya itu untuk mengurusi royalti, tentunya kan sudah paham tentang aturan perundang-undangan dan aturan hukum terkait dengan hak cipta.
bisa-bisanya mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya itu wajib bayar royalti juga bagi mereka yang memutar dengan tujuan komersial. Kan sangat kelihatan, apa ya, kita mau mengatakan bodoh tapi tidak sopan, kasar, tapi ya memang seperti itu. Sebab apa? Itu kita sudah tahu kok, itu sudah menjadi public domain. Dan berita ini kan saya membacanya itu di medcom.id ya, jadi dari Medcom. Dan kemudian yang unik lagi, akhirnya mungkin setelah viral dan sebagainya, tidak berapa lama akhirnya LMKN melakukan klarifikasi dan meluruskan. Nah, disinilah sebenarnya permasalahannya, teman-teman. Bagaimana mungkin masyarakat atau pemilik usaha itu akan percaya kepada LMKN yang mana mereka itu getol untuk mengumpulkan royalti, tetapi selama ini pengelolaannya tidak jelas, transparansinya tidak jelas. Maka dari itu wajar jika pengusaha, kemudian pemilik usaha yang memutar lagu-lagu itu juga bertanya-tanya, nanti kalau saya bayar, ini apakah sampai ke yang harus menerima haknya? Ketika saya membayar ini, apakah si pencipta dan kemudian musisi itu juga menerima haknya? Nah, itulah yang menimbulkan keraguan, apalagi ditambah dengan ini. Jelas-jelas ini komisionernya itu ya sangat tidak kompeten. Sangat-sangat tidak kompeten. Bagaimana mungkin seorang yang tidak paham tentang undang-undang hak cipta itu bisa mengurusi tentang royalti? Nah, itulah yang akhirnya menjadi, ya bisa dikatakan ini adalah blunder yang sangat fatal. Dan mestinya kalau masih punya rasa malu dan integritas, harusnya komisioner yang mengatakan itu sudah mundur dari jabatannya, karena dia sama sekali tidak layak. Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau toh memang itu penggunaannya atau royalti itu dikumpulkan secara benar, kemudian juga didistribusikan ke pencipta lagu dan juga kepada penyanyi itu secara benar dan transparan, itu saya pikir para pemilik usaha itu juga nggak keberatan, apalagi seperti kafe, restoran atau klub atau diskotik dan sebagainya, itu saya yakin mereka tidak akan keberatan. Tetapi ketika transparansinya saja dipertanyakan, kemudian LMKN sendiri kita tahu itu tadi tidak ada transparansinya, bahkan pembagian royaltinya itu seperti apa kalau lagunya sering diputar dengan lagu yang jarang diputar, kan tidak ada tolak ukur yang jelas, dan kita tidak pernah tahu seperti apa pembagiannya. Maka dari itu ya ke depan harusnya kalau memang aturan ini benar-benar mau ditegakkan, benahi dulu orang-orang di dalam LMKN-nya ini. Benar-benar mereka orang-orang yang kompeten, yang paham tentang aturan ini, yang benar-benar bisa mengelola ini dan bisa membangun sistem yang transparan. Kenapa tidak misalnya kerjasama dengan platform-platform musik sehingga transparansi itu bisa terlihat. Oh, ini lagu ini diputar berapa kali, lagu ini diputar berapa ratus kali di kafe ini. Ini kan bisa sebenarnya. Karena ini sudah menjadi atensi publik dan ini sangat meresahkan para pelaku usaha, harusnya ini pemerintah segera mengambil kebijakan yang tepat atau setidaknya membuat regulasi yang tepat. Karena kita tahu bahwa LMKN ini kan sebenarnya adalah lembaga pembantu pemerintah tetapi non APBN. Jadi dia tidak mendapatkan kucuran dana dari APBN kalau sesuai undang-undang yang membentuknya ya. Maka dari itu kita ikuti saja, semoga ini segera ada titik terang, polemik ini tidak berlarut-larut, pengusaha juga tidak resah, dan penyanyi dan juga pencipta lagu memperoleh haknya dengan
baik. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah tentang polemik royalti lagu yang kini menjadi keresahan dari para pelaku usaha di Indonesia. Demikian video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.